Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SPT tahunan untuk orang pribadi soal nomor 9, di mana kita bisa lihat dulu untuk soalnya. Di sini dia namanya Deddy Kobuntet, itu seorang laki-laki yang sudah menikah dan mempunyai dua anak. Ia bekerja sebagai direktur di PT Sejahtera Plastindo dan dia juga punya usaha toko kelontong yang bernama Toko Jaya Badi di Solo. NPWP-nya terdaftar sejak tahun 2013 dan Deddy Kobuntet akan melaporkan pajak penghasilannya selama tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut. Ini identitasnya Deddy Kobuntet, jabatannya direktur, NPWP-nya sekian, alamat Jalan Merbabu, NIK-nya sekian, dan statusnya dia sudah menikah dengan dua anak, K2, gaji pokok 120 juta, tunjangan 42 juta, premi asuransi kecelakaan dibayarkan perusahaan 1,8 juta, begitu juga dengan premi-premi yang lain. Dan ada keterangan bulan Juli itu mendapatkan THR sebesar 10 juta. Lalu dia bekerja di PT Sejahtera Plastindo, NPWP-nya sekian, dan ini ada keterangannya. Dan untuk toko kelontongnya, Deddy Kobuntet itu memiliki 14 karyawan yang bekerja di Toko Jayabadi. Keterangannya ada di soal. Dengan gaji pokok semua 1,8 juta, hanya THR saja yang berbeda. Untuk gaji yang diterima seluruh karyawan per bulan tuh 25.200.000, sehingga total gaji yang diberikan selama setahun itu 302.400.000. Pada bulan Juli seluruh karyawan menerima THR, total THR-nya 19,6 juta, sehingga total biaya gaji dan THR itu sebesar 322 juta dalam setahun. Setiap karyawan yang bekerja menerima konsumsi makan siang dan omsetnya tahun lalu itu adalah 5 miliar. Berikut data laporan keuangannya. Oke, ini datanya, data dari usahanya. Ini juga ada hmm, laba ruginya. Ini ada neracanya. Ini ada keterangan tambahan lagi, penghasilan lain-lain, mendapat warisan dari orang tua sebesar 600 juta dan diwujudkan dalam sebidang tanah seluas 200 meter persegi di Surabaya. Dan dia juga mendapat dividen 114 juta dari PT Sejahtera. Jumlah tersebut sudah dipotong oleh PT Sejahtera sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bunga deposito sebesar 40 juta sudah dipotong pajak juga sesuai dengan ketentuan. Lalu di sini ada keterangan harta dan hutangnya dan nama anggota keluarganya. Dan kita diminta untuk buat SPT tahunan Deddy Kobuntet tahun 2023. Nah, kita bisa lihat di sini ada formnya yang masih kosong ya. Jadi karena ini SPTOP, nah kita kita lihat di sini ada neracanya, di sini ada laba rugi dari tokonya, toko sendiri. Lalu dia juga udah ada penyusutannya sendiri, penyusutan dari aset dia. Ini bangunan, kita cek lagi bangunan, mobil, motor vario, mobil box, inventaris toko, oke sudah sesuai. Tahunnya, tahunnya, tahunnya. Oh ini tahunnya berbeda ya. Sebenarnya untuk tahun ini tidak masalah untuk karena berbeda. Karena kita untuk tahun 2023 sama aja dia mereka semua dalam satu tahun gitu ya. Jadi kita lihat penyusutannya 157 juta. Oke, kita lihat perhitungan pajak penghasilan terutang. Ini kita kosongkan saja. Nah, ini untuk yang 1721 A1 didapat dari karena dia karyawan juga di perusahaan PT Plastindo, Sejahtera Plastindo. Nah, ini kita perlu isi nih. Yang pertama, eh,
Nomornya ini kita isi aja satu, lalu ini satu 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 12 tahun 2023 ya. Ini 000001. Ini udah diisi. NPWP pemotong kita masukkan dari eh, PT Sejahtera Plastindo. Kita, ya, kita lihat dari sini ya, 47,646,049,4333000. Nama pemotong PT Sejahtera Plastindo. Identitas penerima penghasilan ya kita identitas Dedi Kebuntetnya, NPWP-nya kita bisa masukkan, lalu NIK-nya kita juga bisa masukkan. Untuk nama kita bisa masukkan di ini Kebuntet, lalu alamatnya di Jalan Merbabu. Nah, ini kita centang saja, kita silang, lalu statusnya dia tadi K2, nama jabatannya dia sebagai direktur ya. Nah, ini enggak ada, ini sudah dicentang. Lalu untuk gaji kita masukin sebesar 120 juta. Lalu tunjangan PPh itu tidak ada, tapi tunjangan lain-lainnya itu ada sebesar 42 juta. Lalu kita lihat lagi honorarium dan imbalan itu tidak ada, adanya premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Itu jadi 1,8 kali 2, 3.600.000. Lalu kita lihat dia ada mendapatkan bonus THR sebesar 10 juta. Jadi bruto dia 175.600.000. Lalu biaya jabatan kita kali 5% saja. Ternyata lebih dari 6 juta. Kita pakai jadi maksimal 6 juta. Lalu iuran pensiun THT yang dia bayarkan sendiri itu 1,8 juta. Ini di zoom saja penghasilannya. Jadi untuk pengurangnya itu 7,8 juta. Oke. Di sini netonya jadi 167.800. Untuk penghasilan tidak kena pajaknya karena dia K2 itu sebesar 67.500. Jadi penghasilan kena pajak setahun dia itu 100.300.000. Lalu untuk PPh pasal 21 yang dikenakan itu jadi begini perhitungannya. Hmm, karena dia lebih dari 60 juta, berarti kita 60 juta, kita buka kurang dulu, 60 juta itu dikali 5%, ditambah, buka kurung lagi, ini 100.300.000 dikurang 60 juta, itu dikali 15%.
Oh ya, ini salah ya, salah penempatan. Jadi PPh pasal 21 terutangnya itu 9.045.000. Lalu di sini identitas pemotong kita harus cantumkan direkturnya. Direkturnya itu Deddy Kobuntat sendiri. Jadi kita masukkan lagi. Untuk tanggalnya kita isi akhir tahun saja. Jadi 31/12/2023. Oke. Jika 17.21-nya sudah selesai, kita bisa ke bagian ini 1770 bagian 4. Nah, tapi ini 4 yang kedua, jadi kita isi yang pertama dulu. Kita lihat di sini. Nah, yang pertama kita isi tahun pajaknya dulu dari yang paling atas. Jadi 2023. Lalu ini kita isi di 01 23 ini 12 23 bukan 12 12 23. Lalu dia kita centang yang pembukuan karena dia ada pembukuannya. Untuk NPWP-nya Deddy Kobuntet, NPWP Deddy Kobuntet tuh 47 616 049 4 234 23. Lalu nama wajib pajak Dedi Kobuntet. Oke, untuk kode harta kita lihat di soal untuk harta apa saja yang dia miliki. Nah, ini kita bisa lihat dari em, aset mereka, aset yang dia punya itu ada apa saja. Kita biasanya ada kas di sini. Kas dia di 2023. Ini kita bisa lihat kas dia di neraca ya. Di kas dia lalu ada tabungan BCA, tabungannya sesuai dengan neracanya tahun 2023 juga di neraca. Kita bisa lihat neraca. Nah, ini di banknya, atau kita bisa tulis bank saja gitu, tabungan bank. Lalu setelah itu dia ada mobil, lalu ada mobil Innova, lalu dia ada, nah ini kita masukin yang dari penyusutannya terlebih dahulu ya. Penyusutan itu ada mobil, motor Vario, mobil box. Ini kita bisa copy saja. Mobil.
Terus hmm, kita ikutin yang di penyusutannya saja. Harga perolehannya. Lalu kita ada bangunan ya. Bangunan. Juga jangan lupa. Juga 400. Setelah bangunan dia ada rumah tinggal dan tanah gitu ya. Tinggal 1990, tanahnya 2001. Lalu dia ada mobil Innova. Mobil Innova 2007. Harga perolehannya itu rumahnya itu 60 juta. Lalu tanahnya itu 200 juta. Untuk mobil Innova itu 100 juta. Oke. Eh, Lalu kita kita lanjutkan lagi di sini sudah 2,9 gitu ya. Kita lihat lagi di penyusutan sudah semua. Kita lihat di sini. Ternyata dia ada persediaan juga. Kita masukkan persediaan. Ini 2023. Karena kan di itu selalu berganti ya. Lalu di sini ada saham. Saham yang belum masuk ya. Saham PT Sejahtera Prastindo itu 2011 serap 4M. Jadi total asetnya ada 8,8111 8 miliar 111 juta sekian. Untuk hutang itu hutang per hutang bank itu kita lihat di sini, kita masukkan hutang. Kita lihat di neraca apakah dia ada utang. Oh, ada utang dagang dan utang bank ya. Ini karena hutang Bank BRI 2017, jadi ibaratkan itu sudah lunas ya. Jadi kita masukkan saja untuk hutang yang ada di neraca. Bank dan utang dagang. Oh, sorry, kebalik ya. Alamat pemberinya kita isi saja Surakarta. Lalu ini jangan lupa diisi juga ya. Untuk daftar susunan anggota keluarga itu kita bisa lihat di sini. Ini ada Desi Amalia. Kita masukkan saja.
Sinta Darmawan, dan Gilang Darmawan. NIK-nya karena baru ada satu, istri saja, jadi kita masukkan istri saja. Hubungan itu kita isi istri, sini anak, pekerjaan, ibu, rumah tangga, pelajar, pelajar. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Setelah kita mengisi daftar susunan anggota keluarga, jika sudah, ini kan sebenarnya ada bagian bawah. Kita lanjut ke yang 1770 lampiran 3. Seperti biasa, ini kita isi dulu 2023, ini 12, 0, 01, 12, 12, 23. Lalu ini ya kita centang pembukuan saja. NPWP dan nama wajib pajak jangan lupa. Itu bisa kita copy paste. Lalu di sini bagian untuk PPh final, pajak final gitu kan. Kita lihat apakah dia ada yang masuk ke dalam sini gitu. Kalau misalkan kita lihat dari soal, dia sebenarnya mendapatkan bunga deposito sebesar 40 juta ya. Dan itu terkena PPh final. Nah, kita masukkan saja 40 juta. Nah, ini udah ada tarifnya 20%, jadi langsung terisi. Lalu untuk, nah ini dividen dia juga dapat dividen sebesar 114 juta sekian, sudah dipotong oleh PT Sejahtera Plastindo. Kita masukkan lagi dividennya 114.285.714. Oke, sudah terisi ya. Jadi total ada 19.400 sekian. Nah, lalu ada penghasilan lain di sini mendapatkan warisan dari orang tua sebesar 600 juta. Nah, kita masukkan warisan 600 juta. Oke, sudah masuk. Ini kita fontnya kita besarkan. Oke. Lalu kalau sudah tidak ada lagi, kita bisa lanjut ke 1772. Nah, di sini tentang itu PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Kita lihat di sini ada eh, dipotong PPh satu ya. PPh satu yang ini kita karena kita dapat 1721A1 sebesar 9.045.000 dari PT
Sejahtera Plastindo. Nah, kita masukkan saja. Oh, ini jangan lupa 2023 NPWP dan nama wajib pajak juga jangan terlupakan. Lalu nama pemotong kita tulis saja PT Sejahtera Plastindo. Sejahtera Plastindo, NPWP-nya sekian, 47 sekian. Untuk nomor bukti pemotongan, kita, kita bisa lihat dari yang sebelah sini. Ya, ini satu-satu sekian ya. Nomornya tanggalnya kita buat 31 12 2 23. Lalu kita masukkan PPh pasal 21 dengan jumlah total 9.045.000 ya. Ini jumlahnya jangan lupa kita sum saja biar tidak salah nanti. Nah, lalu kita lanjut. Kita kita lanjut ke halaman 1771. Ini kita isi yang di halaman 1 dulu. 1771 halaman 1. Ini jangan lupa seperti biasa isi atasnya dulu. Lalu ini bulan 1 2023 23. Nah, ini NPWP dan nama wajib pajak si ini Dedi Kobuntat nih. Ini juga kita isikan saja. Ini bisa kita copy paste juga. Oke. Nah, kalau sudah ini bisa kita isi ya. Kita lihat peredaran usahanya. Yang pertama kita cek di sini peredaran usahanya ada ini ya 6118235. 1182357. Oke, lalu harga pokok penjualan kita lihat harga pokok penjualannya eh saya menekankan biasanya persediaan awal itu 2164 580 tambah pembelian 4027 475 500 dikurang persediaan akhir 1182 380 950. Jadi ketemu 5209674850. Lalu kita masukkan lagi biaya usahanya. Biaya usaha total biayanya 718 823 900. Oke. Jadi penghasilan itu dia 189.736.250 rupiah.
Lalu kita masukkan pajak penghasilannya. Ini kita masukkan dari laba rugi. Laba rugi pajak oh sorry itu ini ya, bukan pajak penghasilan. Itu ada biaya sumbangan ya. Oh harta harta yang dihibahkan. Sorry. Harta yang dihibahkan. Ini kalau sudah ya kalau sudah kita bisa ke lampiran 2-nya. Lampiran 2 di sini sudah ada penghasilannya itu yang sudah terisi. Sudah terisi otomatis ini ngeling berarti ya. Benar ini ngeling. Lalu kita lanjut ke 1770. Yang atas jangan lupa 0123 12 23. Ya. Ini kita isi dengan NPWP di Kobundatnya 47 616 049 4 234 23. Nama wajib pajak tulis saja Dedi Cobuntet. Jenis usaha pekerjaan bebas dia perdagangan ya. Lalu untuk nomor telepon kita masukkan nomor teleponnya apakah ada? Kita cari nomor teleponnya. Oh, nomor teleponnya. Oh, sepertinya nomor teleponnya tidak ada. Ya, nomor teleponnya tidak ada. Jadi kita sebenarnya boleh isi, boleh juga enggak gitu. Tapi lebih baik di sini kita isi aja. 0271 11 33 4 Oke. Untuk status perkawinannya dia kakak karena sudah kawin gitu ya. Penghasilan neto dari usahanya juga sudah terisi ya. Lalu kita masukkan di sini penghasilan tidak kena pajaknya karena dia K2 di sini kita masukkan K2 di kolom K2. K2 itu sama dengan 5 54 juta ditambah 4,5 juta dikali 3. Ya, hasilnya 67.500. Lalu tarif PPh terutang itu kita ini kita bisa apa ya? Kita pakai yang di sheet perhitungan. Kita bisa pakai di sheet perhitungan karena dia eh, penghasilan kena pajaknya nih. Ini penghasilan kena pajak itu 295 juta.
Nah ini 295 juta. Ini kan 5% tuh nyampe 60 juta. Nah, lalu 250 juta dikurangin 60 juta. Nah, dan sisanya 20 ini di atasnya berarti ini dikurangin. Ya, gini jadinya. Hmm, oke, kalau sudah kita bisa masukkan saja 57 juta. Lalu pengembalian pengurangan PPh 24 nggak ada. Nah, ini udah otomatis ya. Ini kita centang yang di sini saja. PPh yang harus dibayar sendiri. Jadi total 48 juta sekian. Dan angsuran PP 25-nya tinggal dibagi 12 dari 48 juta sekian. Nomor 19 jadi kurang bayar dia. Tanggal pelunasannya coba, harusnya bulan Maret ya terakhir karena ini. Jadi kita buat tanggal 29 29/03/23. Oke, kalau sudah ini kita jangan lupa dicentang. Ini yang 1/12. Lalu ini SSP kita centang juga. Yang ini juga neraca kita centang. Ini kita lalu yang di bawah identitasnya kita centang wajib pajak. Terus kita tulis namanya Dedi Kobun. NPWP-nya kita bisa lihat di atas NPWP-nya. Ya, tanggalnya sih tanggal 30/03/2023. Oke, kalau sudah eh, kita cek lagi. Oke, gak ada yang terlewat. Oke, eh, sudah selesai. Jadi untuk soal ini kita sudah selesai menyelesaikan SPT-nya.